Hai, jumpa lagi dengan saya Sonzarni. Kali ini di seri sistem komputer kita akan membahas tentang bilangan oktal. Kita akan bicara tentang apa itu bilangan oktal, lalu bagaimana mengkonversi bilangan oktal ke desimal atau sebaliknya, dan kita juga akan bicara tentang bagaimana mengkonversi bilangan oktal ke bilangan biner yang telah kita pelajari sebelumnya. Bilangan oktal atau basis 8 adalah bilangan dengan simbol angka atau anggotanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi paling tinggi angkanya adalah 7. Nah, untuk mengkonversi bilangan desimal ke basis bilangan lain, di sini kita akan gunakan basis 8 atau oktal. Caranya adalah dengan membagi bilangan tersebut dengan n. Nah, n di sini basisnya. Nah, kita menggunakan 8. Basis dari oktal secara berulang sampai bilangan bulat hasil baginya sama dengan 0. Lalu sisa hasil bagi dari setiap iterasi ditulis dari terakhir atau bawah hingga ke awal atau atas. Lalu untuk mengkonversi bilangan basis 8 ke desimal, caranya adalah dengan menjumlahkan absolute value dikali position value dari bilangan tersebut. Nah, absolute value udah pernah kita bahas juga sebelumnya di video tutorial tentang bilangan biner, yaitu nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Dan position value juga sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bobot dari masing-masing digit tergantung dari letak posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Nah, kita akan cobakan bagaimana mengkonversi bilangan desimal ke oktal. Misalkan kita punya bilangan 8 desimal. Nah, 8 desimal ini berapa oktal? Nah, sesuai dengan konsep dasar tadi, untuk mengubah atau mengkonversi bilangan desimal ke basis lain, maka bilangan desimal itu kita bagi secara berulang dengan bilangan basis tersebut. Nah, jadi karena di sini 8 desimal, maka bilangan desimal ini kita bagi dengan basis 8. 8 desimal bagi basis 8 itu hasilnya 1. Jadi 1 kali 8 adalah 8, maka 8 kurang 8 sisanya 0. Lalu hasilnya belum 0, sesuai dengan konsep sampai hasil baginya itu 0. Maka hasil bagi ini kita bagi kembali dengan basis 8 ini. Nah, 1 bagi 8 sama dengan 0, sisa 1. Oke, di sini hasilnya telah sampai 0, berarti sudah selesai pekerjaan kita melakukan konversi bilangan. Nah, lalu bagaimana menuliskan hasilnya? Sesuai dengan konsep yang kita tulis adalah sisa hasil bagi. Ditulis dari bawah atau dari terakhir, berarti dari sini, menuju ke atas, berarti dari 1 ke 0. Maka hasil konversi bilangan 8 desimal itu sama dengan 10 oktal. Jadi menyebutnya 10 bukan 10. Oke, kita ambil contoh yang kedua. Misalkan kita punya bilangan 59 desimal. Berapa oktal? Nah, caranya 59 ini kita bagi dengan 8. Nah, 59 kita bagi 8 dapatnya 7. 7 kali 8 itu 56, jadi 59 kurang 56 sisa 3. Lalu 7-nya kita bagi lagi. 7 kita bagi 8, hasilnya 0, sisanya 7. Nah, jadi hasil konversi 59 desimal ke oktal itu adalah kita bacanya dari bawah ke atas. Maka hasilnya adalah 73. Kita lanjut contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga, bilangan desimalnya adalah 164. Kita mau konversikan ke bilangan oktal. Berapa hasilnya? Nah, 164 kita bagi 8. Dapatnya 20. 8 kali 20 itu 160. Jadi 164 dikurang 160 sisanya 4. Hasil bagi belum 0, maka kita bagi kembali. Jadi 20 ini kita bagi 8. Hasilnya adalah 2.
8 kali 2 itu 16, berarti 20 kurang 16 sisanya 4. Hasil belum 0, maka kita bagi kembali dengan 8. 2 bagi 8 hasilnya 0, sisanya 2. Kita membacanya dari bawah menuju atas. Demikian tadi cara mengkonversi bilangan desimal ke oktal. Kita lanjut mengkonversi bilangan oktal ke desimal. Sesuai konsep, untuk konversi bilangan n, di sini kita akan gunakan bilangan oktal untuk n-nya, ke desimal. Yang kita lakukan adalah menjumlahkan hasil kali absolute value dengan position value dari bilangan tersebut. Untuk contoh, kita menggunakan 10 oktal. Angka 10 oktal yang kita gunakan ini sesuai dengan contoh sebelumnya. Nah, sebelumnya bahwa 10 oktal itu sama dengan 8 desimal. Nah, kita akan cobakan konversikan apakah memang hasilnya 8 desimal. Tadi disebutkan bahwa yang kita lakukan adalah menjumlahkan hasil kali absolute value dengan position value. Nah, kita mulai dengan absolute value atau nilai 0 ini. Kita kalikan dengan nilai posisinya. Absolute value yaitu 0, kita kalikan dengan position value atau nilai posisinya yaitu 8 pangkat 0. Lalu kita jumlahkan dengan 1 ini yang kita kalikan dengan position value-nya yaitu 8 pangkat 1. 8 pangkat 0 itu 1, kita kalikan dengan absolute value-nya 0. Lalu kita jumlahkan dengan 8 pangkat 1, hasilnya 8. Kita kalikan dengan absolute value yaitu 1. Maka hasilnya adalah 1 kali 0 hasilnya 0, kita jumlahkan dengan 8 kali 1 hasilnya 8, maka hasilnya adalah 8. 10 oktal sama dengan 8 desimal. Kita coba contoh yang kedua. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah 73 oktal. Itu berapa desimal? Hasil sebelumnya 73 oktal ini berasal dari 59 desimal. Benarkah 59 desimal? Yuk kita cobakan. 3 kita kalikan dengan nilai posisinya yaitu 8 pangkat 0. Lalu kita jumlahkan dengan 7, kita kalikan dengan nilai posisinya yaitu 8 pangkat 1. 3 kali 1 ditambah dengan 7 kali 8. Hasilnya adalah 3 ditambah 56 sama dengan 59. Jadi 73 oktal sama dengan 59 desimal. Oke, kita ambil contoh yang ketiga. Kita masih menggunakan angka yang sama sebelumnya yaitu 244 oktal. Sebelumnya sudah kita konversi bahwa 244 oktal itu adalah hasil konversi dari 164 desimal. 4 ini kita kalikan dengan nilai posisinya yaitu 8 pangkat 0. Lalu 4 yang di tengah ini kita kalikan dengan posisinya yaitu 8 pangkat 1. Dan 2 ini kita kalikan dengan nilai posisinya yaitu 8 pangkat 2. Hasilnya adalah 8 pangkat 0 sama dengan 1 dikali 4 ditambah dengan 8 pangkat 1 hasilnya 8 dikali 4, dan terakhir 8 pangkat 2 hasilnya 64 dikali 2. Hasilnya adalah 4 kali 1 4, 4 kali 8 32, dan 2 kali 6 4, hasilnya 128. Dijumlahkan semua, hasilnya adalah 164. Jadi 244 oktal itu sama dengan 164 desimal. Kita lanjut ke konversi oktal ke biner. Konversikan setiap digit bilangan oktal ke bilangan biner 3 digit. Setiap digit bilangan oktal dapat diasumsikan sebagai bilangan desimal. Setelah melakukan konversi ke biner, gabungkan hasil konversi yang masing-masing terdiri dari 3 digit bilangan biner menjadi satu bilangan biner. Nah, contoh kita akan gunakan 10 oktal. Itu berapa biner? Dari penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa setiap digit bilangan oktal dapat diasumsikan sebagai bilangan desimal dan dikonversikan menjadi bilangan biner 3 digit. Nah, dari situ bisa kita buat tabel seperti begini. Baris atas adalah bilangan oktalnya dari 0 sampai 7. Bilangan oktal 0 sampai 7 itu sama juga dengan 0 sampai 7 desimal. Lalu di baris bawah adalah konversi binernya. Untuk 0 oktal, bilangan biner 3 digitnya adalah
000. Lalu untuk 1, 001, 2 oktal 010, 3 oktal 011, 4 oktal 100, 5 oktal 101, 6 oktal 110, dan terakhir 7 oktal adalah 111. Nah, dengan menggunakan tabel ini kita bisa lebih mudah melakukan konversi bilangan oktal ke biner. Oke, kita mulai dengan 10 oktal ini. 0 dan 1 kita pisahkan. Lalu masing-masing bilangan oktal ini kita konversi menjadi bilangan biner. 1 ini bilangan binernya adalah 001. Lalu 0 ini bilangan binernya adalah 000. Nah, hasil ini kita gabung menjadi satu bilangan biner, yaitu 001, 000. Jadi 10 oktal sama dengan 001, 000 biner. Kita coba contoh kedua. Untuk 73 oktal berapa biner? Nah, 7 dan 3 kita pisahkan terlebih dahulu. 7 kalau dikonversikan ke biner adalah 111. Lalu untuk 3 kita konversikan ke 3 digit, hasilnya adalah 011. Nah, dua kelompok bilangan biner ini kita jadikan satu, yaitu 111, 011. Inilah hasil akhirnya. Maka 73 oktal itu sama dengan 111011 biner. Kita lanjut untuk contoh yang ketiga. Misalkan 244 oktal. Berapa biner? Kita pisah 244 ini. 4, 4, 2. Lalu kita konversi ke biner. 2 oktal kalau dikonversi ke 3 digit biner hasilnya adalah 010. Lalu 4 oktal kalau dikonversi ke biner adalah 100. Dan 4 oktal ini konversi ke biner 100. Kita gabung 3 kelompok bilangan biner ini menjadi 010, 100, 100. Nah, di sistem komputer bilangan biner itu kita jadikan 8 bit. Maka 244 oktal sama dengan 10100100 biner. Jadi 0 yang di awal kita hilangkan. Demikian tadi cara konversi bilangan oktal ke biner. Nah, bagaimana kalau konversi bilangan biner ke oktal? Untuk melakukan konversi dari biner ke oktal, perlu diketahui bahwa setiap digit bilangan oktal sama dengan 3 digit bilangan biner. Oleh karena itu, kita harus mengelompokkan bilangan biner setiap 3 digit dimulai dari kanan ke kiri. Lalu apabila set paling kiri tidak berjumlah 3 digit, maka kita tambahkan angka 0 sampai set tersebut menjadi 3 digit. Setelah dilakukan pengelompokan, maka konversikan setiap set ke desimal. Oke, kita mulai. Misalkan kita punya bilangan binernya 1000. Berapa oktal? Nah, tadi dinyatakan dikelompokkan per 3 digit dimulai dari kanan. Nah, jika di bagian kiri kurang dari 3 digit, maka kita tambahkan 0 di depannya. Nah, dari 1000 ini kita pisahkan 000 pertama, lalu 1. Nah, untuk 1 ini kurang dari 3 digit, maka di depannya kita tambah 20 agar bisa menjadi 3 digit. Nah, setelah per 3 digit baru kita konversi ke bilangan oktal. 001 itu sama dengan 1, lalu 000 itu sama dengan 0. Maka 1000 biner sama dengan 10 oktal. Kita lanjut contoh yang kedua. Kita punya bilangan binernya 111011. Berapa oktal? Nah, kita pisahkan per 3 digit. 110 3 digit pertama, lalu 111 3 digit berikutnya. Baru kita konversikan ke bilangan oktal. 111 ini sama dengan 7 oktal dan 011 sama dengan 3 oktal. Jadi hasilnya adalah 73 oktal. Kita lihat contoh yang berikutnya. Kita punya bilangan biner 10 100 100.
Nah, untuk mengubahnya atau mengkonversinya ke bilangan oktal, kita kelompokkan per 3 digit dimulai dari kanan. Jadi 001 satu kelompok, lalu 001 satu kelompok lagi, dan 01 satu kelompok. Jika kurang dari 3 digit, maka kita tambahkan digit di sebelah kirinya. Setelah itu baru kita konversi menjadi bilangan oktal. 010 itu sama dengan 2, 100 sama dengan 4, dan 100 sama dengan 4. Jadi 10100 binar sama dengan 244 oktal. Demikian tadi pembahasan kita tentang bilangan oktal, baik tentang pengertian bilangan oktal, konversi bilangan oktal ke desimal ataupun sebaliknya, dan konversi bilangan oktal ke biner ataupun sebaliknya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.